saya mau protes sama Bu Liani, menyandingkan saya dengan murid yang punya track record luar biasa ya. Kesaksiannya luar biasa, saudara. Saya tadi duduk di belakang, saya mau saksi apa ya begitu. Tiba-tiba saya teringat kalau Kenis pernah akselerasi, lompat kelas, saya pernah lompat sekolah, saudara ya. Maksudnya lompat pagar sekolah yang di belakang buat bolos begitu ya. Saya juga heran, nggak tahu kenapa anak saya kalau nggak bisa mengerjakan tugas-tugas kuliah datangnya ke saya gitu kan. Pada satu hari malam-malam dia pernah turun dari kamarnya, masuk ke kamar dan tanya, "Papi, gimana ini cara mengerjakannya?" Saya lihat soal matematika. Saya cuma bisa bilang, "Waktu itu papi bolos." Nah ini. Jadi saya nggak bisa menyelesaikan. Akhirnya saya harus telepon Pak Roy hari itu. Malam itu saya telepon Pak Roy. "Pak Roy, tolong jelaskan ini bagaimana cara mengerjakannya." Oke. Bukan itu kesaksian saya ya. Ya. Kemarin saya sempat ketemu sama Kenis dan saya nanya, "Kenis, kamu mau nyampein firman apa?" begitu kan. Dan dia cerita tentang, "Oh ya, saya mau banyak kesaksian dan lain sebagainya." Sejujurnya saya nggak tahu isi kesaksiannya, isi firman yang dia ingin sampaikan. Tapi menurut Tuhan ini ada sesuatu yang sangat-sangat mendasar ya, yang saudara harus tangkap dan saudara harus rami dan saudara harus kerjakan. Ya, sejujurnya buat menyampaikan firman di hari Senin itu cukup berat, saudara. Ya, seringkali kalau kita berdiri di depan sini, saya melihat di belakang ada yang ngantuk-ngantuk dan lain sebagainya. Itu berat sekali ya. Nah, tapi saya mau pastikan saudara, hari ini tepat 6 hari ke depan ya, tanggal 11 nanti itu ada Rock Covenant. Oh iya, oke, dari 9 ya. Ya kalau 9 oke lah, 3 hari. 3 hari berarti saudara punya waktu kayak Kenis tadi loh, mepet banget, mepet. Ya, jangan cari joki saudara. Jangan tiba-tiba nanti malam telepon buin gitu. Kerjakan tes Rock Covenant saya. Ya. Waktunya sudah sangat mepet. Saya mikirnya tanggal 11. Kalau tanggal 9 ya tinggal 4 hari dengan hari ini ya. Saudara dengarkan baik-baik, di 4 hari yang sisa ini, kalau saudara nangkep apa yang tadi Kenis sampaikan ya, setiap firman, setiap perjanjian itu engkau harus pegang, engkau harus apa? Kerjakan. Karena kalau enggak, bayangin saudara, anak umur 8 tahun didoakan loh. Mana ngerti sih saudara? Mungkin saudara pada waktu umur 8 tahun mikirnya cuman beli es krim, beli mainan, beli apa aja lah begitu. Ngerti ya saudara ya? Tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya dia mengerjakan itu. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pewahyuan. Dia kerjakan semuanya dan dia nikmati hasilnya. Sekarang nggak tahu umur berapa, sudah S2 ya. Saya S2 udah telat saudara. Belum S3 juga. Walaupun nama saya kalau ditulis sejujurnya udah S5 saudara. Rudi SSS MPD gitu kan. MPD itu udah S-nya 2 loh, ya kan. SS-nya itu Sarjana Sastra, S-nya yang terakhir Sugiarto begitu. Jadi S-nya 5 sejujurnya. Nanti kalau saya sekolah S3 berarti S saya 8 saudara udah. Oke, coba ditampilkan PPT-nya. Nah, ini di judulnya, maaf ya, mungkin nanti saudara ada yang komplain, "Pak, salah Pak tulisannya," begitu ya. Kemarin belum sempat, saya lupa benerin, saya sudah kirim. Ada sesuatu yang Tuhan itu harus wahyukan ke kita. Ada sesuatu yang Tuhan itu harus singkapkan buat setiap kita. Kita baca dulu ya, kita baca dulu Matius 16 ayat 13 sampai 19. Ini cukup panjang saudara.
Oke. Saya buka dari Alkitab aja deh. Matius 16. Iya. Judulnya pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini saya bagi menjadi 3 bagian, saudara. Bagian yang pertama adalah ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Ya, hari itu Yesus tiba di Kaisarea Filipi dan dia menanyakan kata orang, saudara ya, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Sudah dari sekian minggu yang lalu kita sudah diberitahu bahwa kita ini akan masuk satu masa Tuhan akan memberikan sebuah perjanjian, yaitu apa? Rock Covenant. Ya. Tapi sejujurnya berapa banyak dari kita yang sudah mulai mencari apa itu Rock Covenant? Mungkin dari beberapa orang yang pernah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, ya, Bu Iin salah satunya dia sebutin. Saya kemarin baru baca juga kan itu yang batu yang mengubah dunia atau apalah begitu ya. Saya baca itu, saya pelajari, saudara. Itu yang Tuhan wahyukan kepada Ibu Iin loh. Tapi kalau Tuhan mau tanya apa itu Rock Covenant hari ini, pagi ini kepada setiap saudara, apakah saudara bisa menjawab? Artinya setiap kita ini harus mencari. Salah nggak sih mendengarkan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diwahyukan oleh Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan istilahnya? Ya nggak salah, saudara. Ya. Kalau ibarat masakan, ya itu masakan orang begitu loh. Tapi Tuhan ingin setiap saudara sajikan sendiri, saudara masak sendiri. Jadi kalau dikatakan istilahnya, Rock Covenant itu perjanjian batu karang, ya betul. Covenant itu apa? Perjanjian batu-batu imam, betul juga. Rock Covenant itu apa? Batu yang diukir di pundak, ya betul juga, dan semua pewahyuannya. Tapi masalahnya adalah, apakah Tuhan sudah reveal pada setiap hidup kita apa itu Rock Covenant? Saya nanti akan tunjukkan, saudara. Kalau kita nggak kejar hal ini, ya, itu makanya nggak heran kalau kita nggak ngalamin. Kemarin di briefing sama Pak Joshua di Grand Room dan katakan, udah pokoknya harus kejar. Kita nggak tahu kapan itu nanti satu hari tiba-tiba nyangkut dalam hidupmu dan itu terjadi dalam hidupmu. Masalahnya seringkali kita cuma mau apa? Makan masakan orang di depan. Loh, kalau Tuhan ngomong ke saya malah lebih ekstrim, saudara. Kamu mau makan kunyahan orang. Loh, ya toh, itu kunyahan orang, saudara. Padahal Tuhan itu kasih perumpamaan hari itu. Tuhan mau kasih sesuatu yang fresh buat setiap kita. Itu
makanya gak heran tadi pada waktu Tuhan Yesus menanyakan kepada orang banyak, dia gak bisa jawab yang benar. Kata orang Elia, kata orang Yeremia, kata orang siapa lagi lah, Yohanes, ya kan, Yohanes Pembaptis dikata. Itu kata orang. Tapi coba kita lihat bagian yang kedua, saudara. Di ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, ya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ya kan? Nanyanya sudah seperti itu. Kalau di pertanyaan pertama, siapa? Kata orang siapa? Tapi di pertanyaan kedua, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ya. Mungkin loh ya, ini Alkitab tidak menjelaskan. Ini memang ayatnya langsung ditulis ayat 16. Tapi mungkin hari itu terjadi keheningan panjang, gak ada yang bisa jawab. Dan tiba-tiba muncullah Simon ini menjawab di ayat yang ke-16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan apa? Bapakku yang di surga. Ingat saudara, 4 days to go. Masih ada 4 hari sisa. Masih ada 4 hari sisa. Engkau bisa kejar itu, tanya itu, Tuhan, bagian apa dari Rock Covenant yang aku harus tangkap, aku harus kerjakan, aku harus hidupi, supaya apa? Aku mengalami yang namanya. Banyak orang cuma mau terhisap di dalamnya, tapi gak banyak yang mau benar-benar mengalami apa yang Tuhan janjikan. Dan seringkali kita cuma mau bagian ketiganya, yaitu apa? Dikatakan di situ ayat 18, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan selanjutnya dan selanjutnya. Berapa banyak dari kita mendengar kata Rock Covenant, kita cuma pengen, ya sudah, aku nanti terima, aku tanggal 9 datang paling pagi. Kalau dikatakan acara jam 7, aku mau jam 4 nanti di GWR. Loh, itu terjadi loh saudara sekarang. Itu tidak menentukan sejujurnya. Kalau engkau gak pernah mengejar yang namanya pewahyuan yang dari Tuhan, ya, dikatakan tadi kan seperti itu. Berbahagialah engkau, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ya. Ngerti saudara? Banyak orang yang pengen cuman ujungnya ini memang luar biasa. Apa yang dialami oleh Petrus itu luar biasa. Tapi untuk Petrus bisa menikmati semuanya, hidup di dalam semuanya, harus ada sesuatu yang diwahyukan khusus buat hidupnya dia. Mungkin kalau kita baca dari firman saja kita kurang banyak contoh begitu ya. Coba kita lihat beberapa. Saya ada 3 contoh saudara. Ada 3 tokoh Alkitab yang hidupnya mengalami yang namanya ada sebuah pewahyuan yang dibukakan oleh Tuhan, dan itu yang mengubahkan hidupnya dia. Ya. Coba ditampilkan. Ya, perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Ya. Ayatnya di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Saya akan bacakan buat saudara. Lukas 7 ya. Judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan.
Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Sampai di situ saja. Bayangin saudara, ini perempuan berdosa. Dan mungkin dia juga cuman mendengar dari apa kata orang tentang siapa Yesus itu. Tapi saya yakin walaupun tidak diceritakan di Alkitab, ada sesuatu yang berbicara dalam hatinya. Ada sesuatu yang disingkapkan oleh Tuhan sendiri, sehingga itu yang membuat dia melakukan hal ekstrim. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ngomong, loh kamu yang ngundang aku aja gak melakukan itu kok. Ya kan? Kepada tuan rumahnya dia ngomong seperti itu. Artinya apa? Hal itu tidak disingkapkan buat tuan rumahnya, tapi hal itu disingkapkan kepada siapa? Si perempuan berdosa ini. Dan ujung hidupnya kita tahu, dosanya diampuni, saudara. Hidupnya berubah. Cuman karena apa? Ada sesuatu yang diwahyukan dalam hidupnya. Mungkin dia cuman dengar bahwa ini loh ada Yesus, orang yang sakti mungkin gitu. Itu makanya seringkali kita kalau datang ke KKR ataupun cuman dengar gitu, iya ini hamba Tuhannya luar biasa urapan, tapi sejujurnya nggak pernah mengenal semuanya. Nggak pernah ada sesuatu yang disingkapkan, ada sesuatu yang diwahyukan khusus. Itu yang menyebabkan kenapa engkau datang ke KKR itu. Dan hidup setiap kita nggak diubahkan ya. Yang kedua saudara, ada tokoh lain, yaitu namanya Simon dari Kirene. Itu kisahnya dicatat di Matius 27 ayat yang ke-32. Hari itu Simon dari Kirene ini datang ke Yerusalem. Tujuannya adalah apa? Untuk merayakan hari raya, saudara. Dia gak ada pemikiran apapun. Dia gak tahu kalau hari itu ada seorang yang namanya Yesus, yang ujungnya akan menyelamatkan seluruh dunia, menghapus dosa semua orang, semua umat manusia. Dia nggak tahu, dia melakukan cuman by tradition. Hanya karena tradisi dia melakukan semuanya. Hanya karena tradisi dia berbakti kepada Tuhannya. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi di tengah jalan, di kisah itu dikatakan bahwa ada pasukan Roma memaksa dia untuk apa? Memikul Yesus ini. Dan karena tanda petik dipaksa tadi, ya kan? Itu yang membuat dia mengiring semuanya
sampai dia ada di Golgota. Dia melihat yang namanya orang yang namanya Yesus itu mati di atas kayu salib. Dia melihat, dia menjadi saksi bagaimana langit tiba-tiba gelap. Dia menjadi saksi semua peristiwa itu. Ada sesuatu yang diwahyukan dalam hidupnya. Bahkan saudara kalau baca selanjutnya, ya, ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa dia ada di loteng Yerusalem. Dia ada pada waktu pencurahan Roh Kudus. Dia ngalami semuanya. Padahal tujuannya dia hari itu cuma mau datang melakukan tradisi agamanya dia. Dan kalau saudara baca selanjutnya lagi, itu gak cuma berhenti dalam hidupnya dia, sampai keturunan-keturunannya itu jadi orang-orang yang melayani, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Alkitab mencatat ada sesuatu yang disingkapkan, ada sesuatu yang diwahyukan, saudara. Itu yang mengubahkan hidupnya. Yang terakhir, saudara, penjahat di kanan Yesus. Ini menurut saya paling fenomenal lah ya. Lukas 23 ayat 39 ayat 43. Saya nggak usah baca karena panjang ya. Tapi dikatakan di situ, kalau saudara baca di ayat ini, ya kalau dibaca di Matius, Markus tidak ditulis, tapi di Lukas ditulis. Itu yang namanya penjahat di sebelah kiri Tuhan Yesus itu mencemooh saudara. Loh, kalau saudara baca, itu penjahat di sebelah kiri itu mencemooh. Katanya kamu raja, katanya kamu juru selamat. Kok hari ini kamu mati di atas kayu salib? Kan begitu ya. Tapi ada sesuatu yang ajaib. Si penjahat di sebelah kanan ini tiba-tiba ngomelin temennya yang di sebelah kiri. Dan dia cuma ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau engkau nanti ada di surga, ingat aku. Loh, saya itu cuma ngebayangin gini ya. Itu di Alkitab ditulis ini penjahat. Ya, ini bukan korban mafia peradilan atau apa. Bukan, ini penjahat. Mungkin seumur hidupnya tidak pernah terpikir sesuatu yang baik loh. Seumur hidupnya dia tidak pernah melakukan sesuatu yang baik. Tapi hari itu kenapa tiba-tiba dia ngomelin temennya yang sebelah kiri. Dan dia cuma ngomong, Tuhan ingat aku. Kata-kata ingat aku itu yang membuat semuanya berubah. Ya, saudara baca nanti ayatnya, saudara baca itu. Itu Tuhan sendiri yang ngomong nanti. Karena imanmu engkau selamat dan segala macam. Ada sesuatu yang diwahyukan saudara. Ada sesuatu yang diwahyukan. Ada dua ayat lagi dan kita akan selesai saudara. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka kata orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara, kalau saudara pernah ingat, saya pernah menyampaikan di tempat ini. Di situ dikatakan ada kebenaran dan kebenaran itu, gitu ya. Firman Tuhan boleh banyak banget disampaikan, tapi ada kebenaran itu, ada firman itu, ada wahyu yang itu. Artinya itu sesuatu yang spesifik buat hidup setiap kita. Sekali lagi saudara, ini tanggal 9, tanggal 11 cuma akan bisa berlalu begitu saja kalau saudara nggak benar-benar kejar Tuhan, apa itu? Apa itu?
Apa yang ingin engkau wahyukan dalam hidupku? Kebenaran apa? Ya. Mungkin Ibu In bisa ngomong tentang banyak hal tentang batu. Tapi kalau saudara mau terima semuanya kayaknya kok ya keberatan begitu ya. Coba cari sesuatu lah, mungkin loh bayangin saudara ya. Itu dikatakan kan begitu. Kerikil aja di surga ditendang jadi emas. Kerikil loh. Daripada saudara ngangkat batu gak kuat, mending kerikil aja saudara terima emasnya. Wahyukan sesuatu Tuhan. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Satu ayat lagi saudara. Ini menurut saya mengkonfirm apa yang tadi. 2 slide yang terakhir coba. Yakobus 1 ayat 25. 2 slide yang terakhir. Oke, coba baca baik-baik saudara ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar dan seberapa banyak saudara cuma dengar, parahnya lagi bye-bye begitu ya. Bye-bye begitu kan ya. Ini ayat firman Tuhan loh ngomong gitu. Jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, sejujurnya khotbah firman Tuhan hari ini itu bukan saya dapat sendiri ya. Jadi ceritanya kemarin saya ketemu sama ini, dia cerita, oh ya. Tapi yang saya kerjakan kan saya nggak cuma dengar firman itu. Begitu saya dengar dan Tuhan wahyukan sesuatu, saya coba selidiki, saya coba cari kebenarannya. Apa yang Tuhan pengen bicara buat semuanya ini? Supaya apa? Ini kan masakan orang. Saya bawa pulang, saya coba masak sendiri begitu. Tadi malam saya iseng, saya chat anak saya, lagi apain Mim gitu kan. Ya ini lagi ngerjain tugas, dia bilang gitu. Ya ini papi lagi beli nasi goreng sama dedek bete, soalnya nasi gorengnya lama jadinya. Tuh, kok kebeneran Mimim juga lagi makan nasi goreng. Terus dia cerita, beli nasi goreng di sana katanya nggak enak, nggak ada rasanya, warnanya putih gitu kan. Kalau nasi goreng di Indo kan warnanya meriah ya, ada hijau, ada merah, kalau kebanyakan kecap jadi hitam begitu. Saya bilang, ya sudah toh, tinggal tuang kecap asin dikit ya kan, potong rawit, aduk-aduk kan jadi rasa begitu. Sama saudara gitu. Kalau saudara cuma dengar dari apa yang Tuhan wahyukan buat orang lain, itu seperti saudara beli makanan nasi goreng di Singapura tadi gitu. Iya toh. Itu perlu diolah jadi tasmu sama Tuhan. Ya. Boleh nambah satu lagi Bu? Boleh ya. Masih panjang Bu. Saya kalau digituin saya jadi curiga. Ini sejujurnya udah kelewatan tentunya. Ayat yang di Yakobus itu saya baca saudara di versi The Message, tapi saya coba terjemahkan. Saya nggak mau munculin bahasa Inggrisnya, takutnya saudara semakin tidak menerima pewahyuan yang dari Tuhan. Ya, saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Coba slide yang terakhir. Namun siapapun yang menangkap sekilas dari rahasia rahasia Allah, sekilas aja loh saudara, sekilas ya, artinya cuman gitu loh ya. Di bahasa Inggrisnya dikatakan glimpse gitu kan, sekilas yang diwahyukan atau disingkapkan, kehidupannya akan dibebaskan, bahkan menangkap dari sudut matanya loh. Ini kaum perempuan paling jago sejujurnya ya.
nangkep dengan istri saya tuh ngomong, nangkep dengan ekor mata itu paling jago dia. Kalau laki-laki harus set, baru kelihatan soalnya. Ya, paling tidak laki-laki berterus terang lah itu ya. Ya, menangkap dari sudut matanya dan terus berpegang teguh pada rahasia kebenaran itu. Bukanlah orang yang tidak fokus, melainkan orang yang konsisten melakukannya. Bayangin, ya, orang itu diberkati dan akan mengalami peneguhan demi peneguhan dalam setiap apapun yang dia kerjakan, saudara. Loh, saya ini habis nanya ke beberapa orang, saya kasih PR gini. Hari ini kalian berurusan sama Tuhan, besok atau kapanpun malam nanti subuh-subuh kalian kirim DM ke saya, boleh WhatsApp, Line atau apapun. Ini orang-orang yang sudah sekian lama pelayanan, saudara. Ya, saya tanya tentang panggilan, saya tanya tentang destininya, saya tanya tentang apa aja lah, yang semua yang ilahi. Saudara, hampir 70-80% jawabannya itu pergumulan pribadi hari demi hari yang cuman urusan makan, urusan duit dan lain sebagainya. Kalau saudara cuman duduk hari ini, engkau dengar, habis itu engkau lupa, engkau tidak mengerjakannya, makanya jangan heran kalau dalam hidup kita gak pernah menang. Hidup kita gak akan ngalamin kalau nanti dikatakan rock covenant, gak akan kerikil pun gak, saudara. Minta pewahyuan itu, pegang, kerjakan, sekecil apapun loh, sekecil apapun. Yosua 1 mengatakan begini, renungkanlah itu siang dan malam, pegang loh. Ya, saya seringkali gini, saya nggak kalau disuruh baca firman banyak itu seringkali kan nggak nangkep apa-apa. Saya cuma ngomong, Tuhan kasih saya satu ayat. Kalau saya dikasih tugas apapun, saya cuma bilang, Tuhan kasih saya satu ayat. Begitu Tuhan kasih, saya pegang itu sampai benar-benar apa? Saya lihat itu jadi kenyataan. Dan saudara harus tahu itu, bahwa pada waktu engkau pegang, minta diwahyukan dulu, itu yang akan membuat hidup kita dimerdekakan, hidup kita diberkati, hidup kita mengalami peneguhan demi peneguhan bahwa ya, Tuhan sedang menggenapi perjanjian demi perjanjian dalam hidup kita. Amin. Perjanjian rock covenant ini bisa berlaku dua sisi loh, saudara. Ya, kalau saudara benar-benar, ya kan, saudara benar-benar minta dan kejar itu, seperti apa yang mungkin diwahyukan lewat Ibu In, batu penjuru, saudara akan ngalamin yang namanya jadi batu penjuru itu seperti apa. Loh, ada kok ternyata batu penjuru Eropa, batu penjuru Asia, batu penjuru yang lain. Ya. Tapi kalau engkau gak mengejar wahyu yang dari Tuhan, engkau gak bisa jadi batu penjuru. Mungkin engkau jadi batu sandungan loh, bahkan sama-sama batu. Ya, sama-sama batu. Arti, kalau engkau mengejar yang dari Tuhan, mungkin engkau akan bisa jadi batu yang mengalahkan Goliat tadi. Ya. Tapi kalau engkau gak mengejar sesuatu wahyu yang dari Tuhan, mungkin engkau jadi batu kilangan yang menenggelamkan hidupmu sendiri. Pilih, saudara. Saya mau kasih tahu, 4 days to go. Masih ada 4 hari. Tanya yang dari Tuhan. Tuhan, singkapkan batu apa, atau misalnya perjanjian batu yang seperti apa yang engkau ingin bicara buat hidupmu dan buat aku mengerjakan semuanya. Tuhan Yesus berkati.